Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Habib Rizik Syihab yang mana sekarang kita di bulan Sya'ban, kita akan mendengarkan tentang keutamaan-keutamanya, dan orang-orang yang nggak suka sama malam nisfu Sya'ban itu. Kita lihat aja videonya. Semoga semuanya sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Habib Rizik juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Wa tabi'ahul Imam Abu Syama. Pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Syama. Apa dikatakan dalam kitab ini? Fahuwa ghairu daqiq. Jadi pendapat tersebut nggak teliti. Pendapat tersebut tidak teliti. Kenapa? Mari kita lihat, saudara. Nah, langsung aja, ini biasanya nih, maaf. Ini biasanya yang mendoif-doifkan hadis, memaudhukan hadis berkaitan dengan Sya'ban nih di Indonesia nih. Ini kelompok-kelompok yang paling suka bid'ah-bid'ahin orang, saudara. Nah, sekarang saya mau kasih tahu diri saya, Anda, dan mereka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, kita saat ini ada di bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan masuk malam nisfu Sya'ban. Dan kali ini saya ingin menyampaikan dan mengingatkan diri saya maupun semua pihak, berkaitan dengan Sya'ban ini kita harus jujur, harus amanat dengan keilmuan. Karena tidak jujur dan tidak amanat dengan keilmuan, itu akan bisa membuat pecah belah di tengah umat, ya ikhwan. Nah, karena itu saya menjadi ingat apa yang disampaikan oleh guru saya tercinta, Syekhi Sayyidil Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimallahu rahmatal abrad, di mana beliau di dalam kitabnya yang berjudul Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Beliau di sini uraikan banyak hadis berkenaan dengan Sya'ban, dan beliau tunjukkan dengan jujur nilai masing-masing hadis Sya'ban, serta beliau uraikan juga berbagai pendapat ulama dari berbagai madhab, yaitu tentang Sya'ban. Tapi yang menarik yang ingin saya bacakan di sini, perhatikan baik-baik apa beliau bilang. Wa nahnu la nunkiru ala man yara annal ijtima'a fi nisfi Sya'ban, fi lailatin nisfi Sya'ban bid'atun. Jadi kata beliau, kami tidak mengingkari orang-orang yang berpendapat bahwa kumpul di malam nisfu Sya'ban itu bid'ah. Kami tidak ingkari. Fahada ra'yuh, itu pendapat dia. Wa fikru, itu juga pendapat pemikiran dia. Kama yasha, terserah. Dia bebas untuk berpendapat. Kemudian beliau katakan lagi, saudara, bihasbi ijtihadihi wa nadharihi wa bahthi. Jadi dia bebas untuk mengambil pendapat, dia mau ijtihad silakan, dia punya pandangan silakan, dia punya pembahasan silakan, dia punya kesimpulannya itu bid'ah silakan. Wa huwa min haqqih, dan itu merupakan haknya, an yara wa yanzur wa yufakkir wa yuqarrir kama yasha. Itu merupakan hak dia untuk berijtihad, untuk menganalisa, untuk melihat, untuk berpandangan, untuk berpendapat, silakan. Dia mau bilang bid'ah, mau bilang bukan bid'ah, itu hak dia. Jadi beliau tidak memungkiri, yaitu bahwa setiap orang punya hak untuk bersikap, saudara. Madama, tapi dengan syarat, selama annahu yas'a fil khair. Madama, kalau mereka itu memang berikhtihadnya sungguh-sungguh, bukan dengan hawa nafsu, tapi memang betul-betul ingin mencari kebaikan, ingin mencari kebenaran. Wa yattahidu fil wusuli ilaih, dan dia sudah berusaha untuk mencapai kebaikan tersebut. Jadi kalau memang berbedanya karena dia punya pandangan jujur, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kebencian, dengan amanat ilmiah, silakan aja berbeda. Kemudian apa? Syekhi mengatakan, lakinnal musibatul kubra, akan tetapi yang menjadi musibah besar adalah allati yaqa fiha katsirun min haula'il munkirin huwa hajbul haqa'iq 'anil nas.
Yang jadi musibah besar adalah sikap mereka, orang-orang yang mengingkari tentang fadilah nisfu Sya'ban itu adalah dengan mereka menutup kebenaran dari umat manusia. Maksudnya apa? Wa ibrazi aqwalihim faqat bi adillatiha. Dia hanya memaparkan pendapatnya dengan dalil yang dia punya, saudara, tanpa menengok ke pendapat ulama lain yang juga punya dalil. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi wa bihadza yuhimunal ammah wal musaqqafin al basta, saudara, annahu laisa fil babi illa hadzal qaul. Akhirnya dia mengesankan kepada masyarakat, saudara, seolah-olah di sana nggak ada pendapat lain kecuali hanya pendapat dia. Ini berbahaya, saudara. Akibatnya apa? Begitu masyarakat terima bahwa pendapat hanya ada itu, nanti masyarakat akan menyalah-nyalahkan orang yang berpendapat berbeda. Makanya tadi saya katakan bisa terjadi perpecahan. Mestinya jujur. Kalau ada perbedaan pendapat ulama, jujur. Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Soal dia mau pakai yang mana, itu urusan dia. Oh, menurut saya yang kuat yang ini, yang itu lemah. Silakan, tapi dia jujur. Sehingga begitu masyarakat melihat ada perbedaan di tengah-tengah umat, masyarakat nggak kaget dan masyarakat nggak saling menyalahkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang disebut amanatun ilmiah. Nah, sekarang di hadapan kita ada kitab Majmu' Rasail fi Fadail Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kitab ini memuat ada 4 risalah. Yang pertama kitab Mawahibil Karimil Mannan fil Kalam ala Awail Surat Ad-Dukhan wa Fadail Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ini ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti yang wafat tahun 981 Hijriyah. Artinya udah 400 tahun lebih yang lalu, ya ikhwah. Kemudian yang kitab yang kedua, Risalah fi Fadail Lailatul Nisfi min Sya'ban lil Imamil Amrusi yang wafat tahun 1173 Hijriyah. Yang ketiga, kitab Hidayatul Rahman. Di sini dikatakan Hidayatul Rahman, saudara, lama majaz fi du'ail musta'mil fi Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ini As-Syekhul Alama Muhammad Habibullah As-Sinqiti. Ini wafat tahun 1363. Juga ada kitab Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban. Ini karangan Al-Allamatul Muhaddits Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Ini kitabnya, ya ikhwan. Nah, saya tidak ingin membacakan kitab tersebut satu persatu, tapi ada beberapa bagian yang menarik kita ingin sampaikan di sini, saudara. Sedikit saja. Mari kita lihat. Tolong dipisahkan. Di sana ada hadis fadilah bulan Sya'ban. Hunaka ahadits, saudara, fadli syahri Sya'ban. Dan di sana ada ahadits, saudara, fadli lailatin nisfi Sya'ban. Nah, ini beda nih, berdua nih. Ada hadis berkaitan dengan fadilah bulan Sya'ban, ada hadis berkaitan dengan fadilah malam nisfu Sya'ban. Kita bedain. Nah, kita mulai dari yang pertama. Adapun yang pertama, saudara, di sini dikatakan laqad warada fi fadli syahri Sya'ban ahadits katsirah aglabuha sahihah. Nadhkuru huna ba'du minha. Jadi di sini dikatakan bahwa di sana banyak sekali hadis tentang fadilah bulan Sya'ban. Kebanyakan hadisnya sahih, ya ikhwan. Jadi kalau ada mengatakan bulan Sya'ban nggak ada fadilahnya, ngawur dia, nggak betul dia. Hadisnya sahih. Mari kita lihat di antaranya. Yang pertama, saudara, hadis dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, di mana di situ disebutkan an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Siti Aisyah meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktar siyaman minhu fi Sya'ban. Artinya Siti Aisyah memberikan kesaksian kepada kita bahwa tidak ada satu bulan yang Nabi puasa full setiap tahun 1 bulan kecuali Ramadan. Selain Ramadan tidak ada satu bulan yang Nabi banyak puasa di bulan itu, kadang-kadang sebulan penuh, kadang-kadang hampir sebulan penuh,
saudara, seperti bulan Sya'ban. Artinya apa? Nabi memuliakan bulan Sya'ban dengan berpuasa di bulan tersebut. Ini namanya fadilah bulan Sya'ban. Ini hadis sahih, bukan hadis dhaif. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, saudara, wa anha aidan, juga dari Sayyidatuna Aisyah. Beliau mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Di hadis yang lain, Siti Aisyah mengatakan, tidak pernah Nabi puasa 1 bulan, saudara, penuh, atau 1 bulan penuh selain Ramadan, kecuali Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu Nabi puasa terkadang 1 bulan penuh, saudara. Nah, hadis ini, saudara, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadis apa tuh? Sahih. Siapa bilang fadilah bulan Sya'ban gak ada hadis sahihnya, saudara? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummi Salamah istri Nabi juga. Beliau mengatakan, annahu lam yakun yasumu minas sanati sahran taman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Nabi nggak pernah puasa 1 bulan penuh, saudara, kecuali di Ramadan. Bahkan Nabi menyambungnya dengan bulan kecuali di bulan Sya'ban, bahkan Nabi menyambungnya dengan bulan Ramadan. Jadi Nabi suka puasa Sya'ban 1 bulan, langsung nyambung dengan bulan Ramadan. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh akhrajahul Imam Abu Daud fi Sunani bi sanadin sahih. Ini diriwayatkan juga dengan sanad yang sahih. Yang keempat, an Abdullah ibn Abi Qais. Nah, beliau mendengar sami'a Aisyah. Beliau mendengar dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha taqul, di mana Sayyidina Aisyah mengatakan, kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasilahu bi Ramadan. Jadi sesungguhnya bulan yang sangat dicintai oleh Nabi untuk puasa 1 bulan penuh adalah Sya'ban. Bahkan Nabi sering menyambung puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Yang keempat ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud fi Sunani bisanadin sahih, juga dengan sanad yang sahih. Cukup itu saja yang saya mau sampaikan untuk bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban gak ada perbedaan di pendapat di antara ulama, ya Pak. Bulan Sya'ban bulan mulia, bulan mubarak, bulan yang di dalamnya Nabi khususkan dengan puasa. Cukup Nabi memperhatikan bulan Sya'ban dengan berpuasa penuh, itu cukup menunjukkan bahwa bulan tersebut punya kedudukan tersendiri di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kedua, hadis tentang malam nisfu Sya'ban, saudara. Nah, berkenaan dengan ini banyak sekali riwayat tentang fadilah malam nisfu Sya'ban. Tapi memang di sini diketahui, saudara, mari kita lihat. Walaqad waradat fi fadilah lailatin nisfi min Sya'ban wa fi ihya'iha riwayatil muta'addidah wa adaduha yatajawaz 20 hadisan. Jadi ini riwayatnya lebih daripada 20 hadis, saudara. Puluhan hadis cerita soal fadilah daripada malam nisfu Sya'ban. Tapi memang, saudara, anna hadhil ahadits, hadis-hadis tersebut ba'duha hasan wa ba'duha dhaif wa ba'duha maudhu. Nah, jadi para ulama hadis jujur, hadis-hadis tentang fadilah keutamaan malam nisfu Sya'ban memang banyak. Sebagiannya nilainya hasan, sedikit di bawah sahih, kemudian sebagian lagi nilainya dhaif, sebagian lagi nilainya maudhu. Yang hasan wajib kita jadikan dalil, yang dhaif boleh dijadikan dalil dalam babul fadail, saudara. Sedangkan yang maudhu kita buang, nggak usah kita pakai, saudara. Jadi jangan langsung dikatakan bahwa hadis nisfu Sya'ban semuanya dhaif, semuanya maudhu. Nah, ini menarik, saya mau sampaikan sekarang. Perhatikan baik-baik, saudara. Di sini perlu kita ketahui, perhatikan baik-baik. Wa amma maqalahul Imam Abdul Khattab Ibn Dihyah. Adapun yang dikatakan oleh Imam Abdul Khattab Ibn Dihyah bi anna, bahwa sesungguhnya Lailatan nisfi min Sya'ban lam yasih fiha syai'un. Jadi Al-Khattab ini, saudara, Abdul Khattab mengatakan tidak ada satupun hadis sahih berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Wa tabi'ahul Imam Abu Syamah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Syamah.
Apa dikatakan dalam kitab ini? Fahuwa ghairu daqiq. Jadi pendapat tersebut nggak teliti. Pendapat tersebut tidak teliti. Kenapa? Mari kita lihat, saudara. Nah, langsung aja, ini biasanya nih, maaf. Ini biasanya yang mendoif-doifkan hadis, memaudukan hadis berkaitan dengan Sya'ban nih di Indonesia nih. Ini kelompok-kelompok yang paling suka bid'ah-bid'ahin orang, saudara. Nah, sekarang saya mau kasih tahu diri saya, Anda, dan mereka. Apa kata Syekh Albani, saudara? Syekhul Albani, rahimahullah, beliau mengatakan fi ta'liqihi ala Islahil Masajid. Ada satu kitab namanya Islahil Masajid. Apa beliau katakan? Hadis Mu'adz, yattali Allahu ila khalqi, dan seterusnya. Akhrajahu Ibn Abi Asim wa Ibn Hibban wa rijaluhu thiqat wal haditsus sahih. Walahu turuq wa syawahid kharajtuha fi silsilati sahihah. Apa beliau katakan? Fala taltafit ila ma yanquluhul musannif Al-Qasimi an Abil Khattab Ibn Dihyah. Jadi dikatakan apa? Fala taltafit. Itu jangan tengok itu omongannya Imam Abil Khattab. Enggak betul itu, dia bilang itu enggak ada satupun hadis yang sahih. Ternyata yang berkaitan dengan malam Lailah Nisfu Sya'ban ada hadis yang bisa dijadikan hujah. Sampai beliau katakan apa? Annahu laysa fi fadli lailatin nisfi haditsun sahih. Jadi dibilang ucapan Abul Khattab yang mengatakan annahu laysa fi fadli lailatin nisfi hadis sahih, bahwa berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban tidak ada hadis sahih. Apa dikatakan oleh Albani? Fala taltafit ilaih. Jangan dianggap, jangan dilihat itu pendapat, saudara. Nah, jadi justru Albani menyatakan, saudara, hadis tersebut walahu turuq wasyawahid. Hadis itu dhaif, tapi syawahidnya banyak, sehingga menjadi hasan, saudara. Hadis itu dhaif, tapi banyak syawahidnya, sehingga dia menjadi hujjah. Nah, kemudian yang menarik lagi, saudara, pendapat Ibn Taimiyah. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim, saudara. Beliau mengatakan Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, faqad ruya fi fadliha minal ahaditsil marfu'a wal athar. Itu sudah diriwayatkan berkaitan dengan keistimewaan daripada malam nisfu Sya'ban. Di sana ada hadis-hadis yang marfu, dan di sana juga ada athar. Yang menariknya, mayat tadi annaha lailatun mutafaddalah. Ibn Taimiyah sendiri mengakui yang ternyata kalau dikumpulin itu semua riwayat menunjukkan malam nisfu Sya'ban memang malam yang punya kemuliaan. Nah, jadi saya rasa cukup. Ini yang sengaja saya bawa yang Albani sama Ibn Taimiyah. Nah, karena yang nentang-nentang kebanyaknya ya pengikut dia, sudah. Sengaja saya sampaikan. Jadi jangan anggap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bikin-bikin bid'ah. Enggak, saudara. Ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mari kita lihat yang disampaikan oleh As-Sayyidil Ghumari, saudara. Di dalam kitabnya Husnul Bayan, di khulasahnya saya ingin sampaikan di sini. Ringkesannya aja, saudara. Al-Khulasah. Beliau katakan, al-awwal, kesimpulan yang pertama dari buku yang beliau karang ini. Anna fadla lailatin nisfi min Sya'ban thabitun fil jumlah. Bahwa kemuliaan daripada malam nisfu Sya'ban itu thabit fil jumlah. Secara global, thabit. Ada dalilnya, saudara. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian wa anna inkarahu. Adapun yang mengingkari kemuliaan malam nisfu Sya'ban ala sabilil itlaq secara mutlak, yang mengatakan malam nisfu Sya'ban enggak ada hadis sahih, malam nisfu Sya'ban enggak ada kemuliaan sama sekali, maka mereka-mereka ini, saudara, dikatakan oleh Al-Ghumari, saudara, wa anna inkarahu ala sabilil itlaq kama fa'ala Ibnul Arabi an Mu'afiri ghalat. Nah, jadi yang mengingkari secara mutlak ghalat. Tahu arti ghalat? Salah, enggak betul. Siapa bilang? Memang di sana hadis maudhu ada, yang dhaif ada, tapi itu enggak merubah kemuliaan daripada malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Berikutnya yang kedua, anna ihya'aha bi anwa'il ibadat mustahabbun. Bahwa menghidupkan malam Nisfu Sya'ban dengan aneka ragam ibadat mustahab.
sangat disukai. Sangat disukai, saudara. Nah, jadi yang beliau tentang apa Al-Ghumari yang ditentang? Ya, saudara, yang ditentang, saudara, sholat sunnah nisfu Sya'ban nggak ada. Jadi kalau sholat sunnah nisfu Sya'ban 50 rakaat, 100 rakaat, baca Fatihah sekian, baca Qul huwallahu ahad sekian, itu dinyatakan oleh beliau hadisnya batil semua. Hatta Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya begitu menyebut ada sholat sunnah nisfu Sya'ban, dikoreksi oleh Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan hadis maudhu, hadisnya maudhu. Tapi bukan berarti nggak boleh sholat di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban kalau orang mau sholat tahajud boleh gak? Sholat witir boleh gak? Sholat tasbih boleh gak? Sholat hajat boleh gak? Silakan isi, saudara, bi anwa'il ibadah, silakan isi. Tapi jangan ada yang niat khusus usolli sunnata nisfi Sya'ban, itu yang enggak ada. Itu yang disebut bid'ah. Kira-kira jelas? Jangan tahajud malam nisfu Sya'ban dibilang bid'ah. Saya tanya, sholat tahajud kapan aja boleh gak? Sekarang boleh, besok boleh, kemarin boleh, di malam nisfu Sya'ban boleh. Nah, lalu bagaimana dengan baca Yasin? Riwayat tentang baca Yasin 3 kali enggak ada. La aslalahu, saudara. Enggak ada. Kalau kita meyakini harus baca Yasin 3 kali dengan niat-niat tertentu, bid'ah. Tapi kalau orang mau baca Yasin kapan aja boleh enggak? Sekarang boleh. Besok malam nisfu Sya'ban boleh. Sekali baca boleh. 3 kali, 1000 kali kalau kuat. Tapi jangan meyakini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan dari ceramah dari Habib Rizik Syihab tentang keutamaan di malam nisfu Sya'ban, yang mana sudah lewat pas malam kemarin. Kita berdoa semoga kita panjang umurnya sampai tahun depan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Doakan juga Habib Rizik sehat selalu, kita sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudahkan segala kita dimudahkan segala urusannya, teman-teman yang nonton juga dimudahkan segala urusannya. Oke, itu ceramahnya, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus semangat dalam kebaikan, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, semuanya dikasih terus nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita berdoa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.